Shalom, selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Rivaldi Silalai, nomor MPM 2205211017. Pergerakan nasional di Indonesia itu memang sangat penting dalam sejarah Indonesia, termasuk peran gereja dalamnya. Secara garis besar, tahap-tahap gereja nasional di Indonesia kita bisa melihat dari beberapa fase, mulai dari pengaruh kolonial, munculnya sangat nasionalisme, sampai pada tahap kehadiran gereja-gereja lokal. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang salah satu tahap-tahap tersebut? Apakah ingin saya jelaskan semuanya dulu? Baik, akan saya jelaskan secara umum. Menjadi pergerakan gereja nasional di Indonesia itu melalui beberapa tahap. Awalnya gereja-gereja itu hadir bersamaan dengan pemerintah kolonial dan banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan Belanda. Kemungkinan muncul rasa kebangsaan di kalangan umat Kristen yang mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam perjuangan nasional. Nah, puncaknya adalah saat kemerdekaan, di mana gereja di Indonesia mulai membentuk organisasi gereja sosial yang mandiri dan aktif berkontribusi dalam membangun bangsa. Apakah ada bagian yang ingin Anda perjelas lagi? Nah, tentu saja. Bagaimana yang ingin Anda perjelas? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang pengaruh kolonial, semangat nasionalisme, atau kemandirian gereja-gereja lokal? Silakan sampaikan. Oke, semangat nasionalisme di kalangan umat Kristen mulai tumbuh seiring dengan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Mereka mulai menyadari pentingnya persatuan untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini mendorong gereja-gereja untuk bersatu dan mulai melepaskan diri dari pengaruh kolonial. Mereka kemudian membentuk wadah persekutuan dan mulai merumuskan teologi gereja nasional yang khas di Indonesia. Apakah dan bagaimana yang ingin Anda memperjelas lagi? Teologi gereja nasional di Indonesia itu mulai dikembangkan sejak era kemerdekaan. Jadi teologi ini berusaha untuk menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa di Indonesia dengan menggali nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Apakah Anda tertarik untuk tahu lebih banyak tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam teologi ini? Tentu, teologi nasional di Indonesia itu menekankan pentingnya kontekstualisasi, yaitu bagaimana gereja dapat hadir secara relevan dalam konteks budaya dan masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya poin-poin penting adalah pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan negara yang diwujudkan dalam sikap toleransi dan semangat kebersamaan dengan pemulung agama lain. Selain itu, teologi ini juga menekankan pentingnya peran gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keutuhan alam lestari. Apakah Anda ingin lebih tahu atau lebih memperjelas tentang masalah atau satu poin-poin tersebut? Tentu, poin-poin penting dalam teologi gereja nasional di Indonesia itu salah satu adalah penekannya pada
spiritualisasi. Jadi gereja diajak untuk hadir dan menjawab persoalan masyarakat di Indonesia sesuai dengan budaya dan kondisi setempat. Selain itu, teologi ini juga memperjuangkan keadilan sosial dan kebutuhan alam lestari secara membangun toleransi dan kerukunan dengan agama lain. Apakah Anda ingin lebih tahu banyak tentang bagaimana? Ya, tentu saja. Dalam teologi Gereja Nasional Indonesia, pemahaman terhadap Pancasila itu sangat penting. Gereja diajak untuk mengayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang adil dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai menjadi dasar bagi gereja untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Apakah hal ini yang ingin Anda diskusikan? Baik, jika sudah cukup untuk hari ini, saya akan rekap kembali poin-poin penting. Jadi pergerakan gereja nasional di Indonesia itu mulai beberapa tahap, mulai dari pengaruh kolonial, munculnya semangat nasionalisme sampai pada tahap kehadiran gereja lokal. Dan dalam teologi gereja nasional, Pancasila menjadi landasan untuk menciptakan keadilan sosial dan kerukunan. Apakah Anda lagi yang ingin Anda tanyakan? Baik, terima kasih atas pertanyaan hari ini. Jika ada hal yang ingin mau ditanyakan di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke, saya ucapkan shalom. Terima kasih atas kesempatannya yang saya paparkan untuk kita semua, dan salam toleransi dan salam kebajikan dan salam keberagaman. Sampai jumpa kembali, dan satu bangsa dan satu tanah air.